Hai Bu Heti, aku Karina dari kelas 11 IPS 1. Jadi hari ini aku akan menceritakan anjas soal pandemi ini. Apa aja yang aku lakukan dan apa aja yang aku dapatkan sama pandemi ini. Jadi sebelumnya aku ingin memberi sebuah opini yang aku rasakan banget, itu adalah pandemi itu membuat pola hidup manusia sangat amat berubah. Maksudnya tuh kayak gini, kayak kita tuh dulu ngerasa kalau rumah kita itu hanya sebagai tempat tidur atau enggak tempat makan, sarapan, terus pagi kita pergi, terus malam pulang tidur, gitu-gitu aja terus sekarang tuh kita harus jadiin rumah kita tuh tempat berkumpul, tempat kerja, tempat sekolah, tempat beribadah, tempat makan, tempat ngobrol, semua tempat-tempat di rumah. Karena gimana pun emang udah anjuran pemerintah itu untuk stay at home, dan emang itu untuk kebaikan kita juga biar pandemi itu selesai. Jadi aku ngerasa pandemi ini hebat. Oke, ngomongin tentang hal-hal apa aja yang udah bisa aku lakuin sama pandemi ini. Jujur banyak banget hal-hal yang udah bisa aku lakuin sama pandemi ini. Kayak aku lebih jaga kesehatan, puji Tuhan. Aku tuh dulu jujur, aku tuh orang yang paling malas banget makan. Paling tiba-tiba mager aja gitu, ngerasa kayak makan ntar aja lah gitu. Padahal aku tuh punya mah. Atau kadang-kadang aku ngerasa kayak aku mau diet gitu. Padahal aku tuh nggak bisa yang namanya nahan makan tuh, apalagi udah jam makan tuh kalau udah lewat udah aku tuh kambuh. Tapi karena selama pandemi ini aku ngerasa kalau emang kesehatan itu nomor satu. Jadi aku nggak pernah yang namanya nunda makan. Aku selalu on time makan, dan malah berat badan aku tuh selalu gitu. Dan ngomongin tentang kebaikan yang sudah bisa aku lakukan selama pandemi ini walaupun di rumah aja. Jadi aku sama mama atau nggak sama abang atau nggak sama kakak itu tuh menanggulangi rasa bosan kita di rumah itu dengan masak. Dan emang sebetulnya mereka itu menjago masak, bukan aku ya, mereka. Aku tuh noob banget masak. Jadi tuh aku suka ngikut gitu kan. Jadi pertama kali pandemi ini, jadi mama itu iseng buat cumi saus tiram gitu. Fun fact, mama kalau masak nggak pernah seporsi sama yang ada di rumah, sama orang-orang yang di rumah. Misalnya tuh orang di rumah tuh 6, mama tuh kayak buat makanan yang kayak 12 orang gitu loh, buat 12 orang, jadi kayak 2 kali lipatnya gitu. Jadi terkadang aku ngerasa kayak mama tuh buang-buang makanan atau gimana. Tapi setelah pandemi ini aku tuh ngerasa kayak di otak aku langsung muncul, kenapa ini nggak dibagiin aja ke teman-teman yang ada di sekitar rumah gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh aku suka kayak ngirim-ngirim makanan-makanan yang aku buat, yang aku sama mama buat gitu. Dan karena sebetulnya tuh aku orangnya nggak rajin masak, karena emang nggak bisa masak, dan aku nggak menganjurkan diri aku untuk selalu masak, nggak. Tapi karena sama di rumah aja aku tuh kayak berpikiran, kenapa nggak sebelum aku masak aku nonton tutorial di YouTube atau nggak aku minta saran dari mama gitu loh. Itu kan bisa membantu makan menjadi lebih meyakinkan untuk dimakan gitu loh, Bu. Terus apa lagi ya, kalau untuk bareng-bareng teman-teman sekolah sih jujur sedih banget, karena rumah aku tuh kayak rumah buangan di antara rumah-rumah mereka. Rumahku tuh di Lubang Buaya, rumahku tuh di belakang taman mini, which is ibu tahu teman-teman rumahnya di Depok. Rumahnya tuh di Cijantung, Sarbo, Kramat Jati, Cibubur, Jakarta Selatan. Aku tuh ngerasa kayak rumah aku tuh bener-bener aduh sedih lah pokoknya. Tapi itu tetap aku berusaha untuk gimana, apa yang bisa aku lakuin sama pandemi ini walaupun gak ketemu. Kayak misalnya kita kan ngejalanin sekolah online gitu, banyak banget tugas-tugas kan. Aku kasih support, aku kasih dukungan lah, aku kasih bantuan juga. Kalau misalnya dia nanya sesuatu aku jawab gitu. Kita saling istilahnya tuh intinya kita saling mempererat satu sama lain, karena biasanya tuh teman-teman sekolah tuh nggak bisa satu kupon gitu loh. Biasanya adalah yang asik sendiri dengan dunianya. Tapi tuh selama pandemi ini kita tuh jadi kayak ngumpul gitu loh ke satu titik yang benar-benar bikin kita ngerasa kayak kita kangen banget, kita pengen banget ketemu, kita pengen banget belajar bareng, kita pengen banget ngelakuin hal yang bisa kita lakuin di sekolah. Dan jujur selama pandemi ini adalah kita benar-benar ingin sekali merasakan yang namanya pelukan dengan orang-orang yang kita sayang. Enggak, itu bercanda. Nggak, pokoknya intinya selama pandemi ini
kebaikan yang sudah saya yang udah aku lakuin ya hal kecil aja sih, karena emang akunya juga orang yang nggak bisa langsung jelek ada ide gitu, karena aku orangnya agak mikir dulu, otaknya tuh agak buffering dikit bu, saya kayak mikir dulu apa ya yang bisa gue lakuin. Padahal tuh orang tuh istilahnya di Depok, gue tuh masih di Cibubur gitu, gue masih mikir gue ngapain ya gitu loh. Tapi aku akan terus berusaha sih untuk menjadikan waktu di rumah aja ini hal yang menjadi positif, yang bisa membawa kebaikan buat diri aku, buat teman-teman aku, buat orang-orang yang aku sayang. Dan semoga pandemi ini cepat selesai. Aku yakin semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus kasih waktu dimana memang harusnya kita sudah bisa berkegiatan seperti biasa, dan semuanya akan semuanya akan kembali seperti biasanya, lebih baik lagi. Pokoknya kita harus semangat terus, gimana pun semuanya pasti ada hikmahnya. Walaupun kita hari sekarang nggak bisa kita dikekang banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa kemana-mana, tapi yakin bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan kasih yang terindah buat kita nanti, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Anjay. See you bu See you Ibu Hetty di sekolah. Nanti kita ketemu. Semoga saya bisa membawa masakan yang ya semoga bisa dimakan lah nanti lah ya. Thank you Ibu Hetty.